Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga hari ini Anda selalu bahagia ya. Balik lagi di PTV Show Podcast TV, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Balik lagi barengan sama Irma di sini. Kita akan berbincang tentang sejarah Kokam. Nah, seperti apa sih sebenarnya sejarah Kokam? Kita lihat yuk liputan wawancara dari Ustadz Heri Jauhari bersama dengan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jakarta, Pak Sun An Miskan. Berikut ini. Pemirsa TVmu, saya saat ini sedang berada di rumah Ketua PW DKI, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Maksud kami, sebagaimana di awal tadi saya sampaikan, beliau adalah salah satu tokoh Muhammadiyah yang memahami dan mengalami sekaligus menjadi saksi sejarah peristiwa tahun 65, Gerakan 30 September, di mana salah satu Angkatan Muda Muhammadiyah, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah adalah merupakan kesatuan elit dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terburuk jika akan mengenai amal usaha Muhammadiyah atau tokoh-tokoh Muhammadiyah. Bagaimana kisahnya, kita akan langsung berdiskusi. Saya akan bertanya kepada Ustadz Sun An Miskan LC. Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas waktunya Ustadz. Sama-sama. Kami dari TVmu ingin bertanya sejarah sekilas Ustadz. Bagaimana pada saat itu Ketua PW Muhammadiyah, Letnan Kolonel HS Projokusumo kemudian bisa didaulat oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam press conference singkatnya untuk menjadi Komandan Nasional Kokam. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa TVmu di mana saja berada yang kami hormati. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana wawancara TVmu bisa diselenggarakan di rumah kami, Gang Sumba 2, RT 05 RW 03 Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berbicara tentang berdirinya Komando Kewaspadaan Kesiapsiagaan Ustaz. dan Kesiapsiagaan Muhammadiyah Kokam atau disebut dengan Badan Parameter, itu berdiri 1 Oktober 1965 dalam rangka menghadapi pergolakan pemberontakan G30S PKI. Pada tanggal 1 Septembernya, Bapak Lukman Harun sebagai Ketua Pemuda PP Muhammadiyah dengan Bapak HS Projokusumo, Letnan Kolonel yang dari RPKAD, yang waktu itu Ketua Daerah Muhammadiyah DKI yang kini disebut dengan wilayah PW sekarang Ustadz ya. PW sekarang mengadakan penataran di Universitas Muhammadiyah Jalan Limau. Hadir 250 orang dari berbagai cabang, termasuk ada yang dari Surabaya, Pak Fathur Rahman. Penataran itu cukup unik karena yang memberi penataran ada Menteri Jaya Hadikusumo, ada para militer, Pak Jenderal Nasution, yang pada waktu itu selesai natar jam 11 malam sekian, pulang ke rumah dijemput oleh para pemberontak Cakrawirawa bawa pimpinan Letkol Untung, tapi alhamdulillah beliau bisa selamat. Dan pangkatnya sama berarti Ustadz ya? Ya. Satu Pak Projo sama Untung. Kemudian beliau selamat dan alhamdulillah pemberontakan bisa digagalkan. Pemberontakan gagal itu dilaporkan oleh Pak Lukman Harun dan juga oleh Pak Projokusumo dalam pertemuan itu, maka sepakat suasana yang begitu penting G30S September itu, maka satu
Oktobernya Iya. 1945 itu 65. 65 itu didirikanlah KOKAM, Komando Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Muhammadiyah. Iya. Dan didaulat ketuanya dan komandannya adalah Bapak HS Projo Kusumo, Letnan Kolonel Iya. dari KKO tersebut, dan sekaligus diresmikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Badawi, Ketua PP Muhammadiyah. Oke, terima kasih Ustadz. Selanjutnya begini Ustadz, untuk terkait RUU HIP ini, karena mungkin munculnya itu hampir momentumnya, ada yang mengatakan, misalnya Pak Amin Rais sendiri mengatakan saat ini kok rasanya situasinya hampir mirip, bahkan beliau katakan kayaknya lebih genting dari tahun 65. Seperti apa saat itu Ustadz? Kondisi baik umat Islam atau Muhammadiyah merespon peristiwa Gestapo itu atau gerakan 13 September? Sebagai misal, saya sendiri pribadi mengalami waktu itu ada di Surabaya sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Agama jurusan Dakwah Universitas Muhammadiyah. Masih tingkat 1, sedang di Pelonco. Ospek kalau sekarang itu? Ya, sekarang ospek. Dan Pelonco itu dikuasai oleh kader PKI, baik di Erlangga maupun di berbagai universitas. Dan perpeloncoan itu diadakan secara bersama-sama seluruh Surabaya. Ya. Pada waktu itu saya kuliahnya malam hari di Fakultas Dakwah dan siangnya kepingin melanjutkan di Universitas Erlangga Fakultas Hukum. Ikut tes, ikut masuk begitu. Yang mengetes rupanya kader PKI juga. Pada waktu itu saya ditanya, kamu tahu bahwa Pancasila itu diremas menjadi Trisila, diremas lagi menjadi Eka Sila. 2 sila, Eka Sila ya. dan yang terakhir diremas lagi menjadi Eka Sila. Oh, jadi Eka Sila itu menurut kamu apa? Dengan tanpa pernah ditatar ini itu otomatis keluar dari lubuk hati saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di pasal 1 itu sumber daripada sebuah sumber. Langsung dia sangat sinis. Kamu sok suci, gitu, sok idealis. Lah kamu kemari mau sekolah dan kuliah di Fakultas Hukum itu untuk apa? Ya ibadah kepada Allah. Oke. Otomatis begitu. Iya. Selanjutnya Ustaz. Besoknya, Oke. Kemudian apa yang langkah-langkah diambil, apa perguruan tinggi atau Muhammadiyah atau respon secara umum Muhammadiyah melihat fenomena itu? Ya. Lanjutnya saya dinyatakan tidak lulus. Tetapi karena itu adalah pelonco bersama, saya ditugaskan oleh Senat untuk membuat pantomim menghadapi mereka. Itu sudah bulan Agustus, sudah sebentar lagi berontak. Dalam pantomim itu yang dipentaskan sekarang di tempat Bu Risma di Balai Kota. Iya. Pantomim itu berbentuk sindiran, kamu dengan adzan aja kalah. Iya. Gitu, begitu feeling saya betul. Iya. 30 September mereka berontak, ternyata gagal. Dan suasananya sangat mencekam. Kita nggak tahu di Jakarta, di Surabaya itu, saya ke kuliah itu begitu rupa yang namanya tank, namanya apa saja, kita orang Surabaya nggak ngerti apa-apa. Nah, begitu Bapak informasinya justru dari Pak Letnan Jenderal Sudirman ke Surabaya, ke Fakultas Dakwah, menjelaskan bahwa ada pemberontakan G30S PKI. Oke, Ustadz. Pemirsa TVmu, kita akan lanjutkan kisah menarik seputar Kokam dan antisipasi Angkatan Muda Muhammadiyah dalam mengamankan amal usaha dan tokoh-tokoh Muhammadiyah setelah pesan-pesan berikut yang akan segera lewat.